Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Setelah kemenangan gemilang di Perang Badar, kaum muslimin menghadapi ujian besar dalam Perang Uhud. Abu Sufyan memimpin 3.000 pasukan Quraisy untuk membalas dendam. Rasulullah bersama 1.000 pasukan muslim bersiap menghadapi serangan itu. Namun, 300 pasukan munafik mundur di tengah jalan, menyisakan 700 pejuang sejati. Pertempuran pun meletus di kaki Gunung Uhud. Awalnya kaum muslimin menang. Namun karena pelanggaran perintah Nabi, pasukan pemanah meninggalkan posnya demi harta rampasan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Makkah belum pulih dari luka kekalahan. Setahun telah berlalu sejak Perang Badar mengguncang harga diri kaum Quraisy. 70 orang terbaik mereka tewas. Para bangsawan menjadi tawanan, dan panji kemuliaan Makkah tercoreng di hadapan seluruh jazirah Arab. Di tengah para penunggang unta yang murung, berdirilah sosok yang matanya menyala oleh dendam. Abu Sufyan bin Harb. Aku bersumpah, katanya di hadapan para kepala suku, selama kami belum membalas darah ayah dan saudara kami di Badar, aku tidak akan mencium aroma kestabilan. Dan sumpah itu bukan angin lalu. Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, istri pemimpin Quraisy itu, dan para wanita Makkah mengobarkan bara balas dendam di dada-dada lelaki Quraisy. Setiap rumah mengumpulkan emas, perak, dan unta. Seluruh kota Makkah menjadi dapur perang. Bahkan Hindun bersumpah takkan beristirahat sebelum tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib tercabik di kakinya, demi ayah dan saudaranya yang gugur di Badar. Mereka mengerahkan pasukan, 3.000 orang, dengan 200 pasukan berkuda, dan 700 pasukan bersenjata lengkap. Suku-suku sekutu disatukan. Perang ini bukan hanya balas dendam, tapi juga perang pamungkas untuk menghancurkan Islam dari akar. Musyawarah di Madinah. Di Madinah, berita itu sampai lebih awal dari pasukan. Mata-mata Rasulullah menyampaikan dengan detil. Suara Quraisy kembali menggema di jazirah. Namun di sisi lain, semangat kaum muslimin tengah menguat. Setelah kemenangan di Badar, mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka lagi. Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Di antara mereka hadir Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'd bin Mu'adz, dan para pemuda yang haus syahid. Dalam musyawarah itu, dua pandangan muncul. Kelompok pertama, yang terdiri dari para sepuh, berkata, "Wahai Rasulullah, mari kita bertahan di Madinah. Ini kota kita. Biarlah musuh masuk dan kita perangi mereka dari lorong ke lorong, rumah ke rumah. Medan akan berpihak pada kita." Namun para pemuda dan mereka yang tidak ikut Badar berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak ingin musuh mengira bahwa kita pengecut. Biarlah kita keluar, mari kita hadapi mereka di luar Madinah. Kami ingin mati di jalan Allah sebagaimana saudara kami di Badar." Rasulullah, meski awalnya condong pada strategi bertahan, akhirnya menerima suara mayoritas. Keputusan bulat, pasukan Muslim akan keluar Madinah dan menghadang Quraisy di luar kota. Menuju Gunung Uhud, Rasulullah bersiap dengan pasukan sekitar 1.000 orang. Di antaranya adalah para sahabat terbaik, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Dujana, dan banyak lagi. Namun belum jauh dari Madinah, terjadi pengkhianatan. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, menarik diri dengan 300 orang pengikutnya. Alasannya, "Pendapatku untuk bertahan di Madinah diabaikan, maka aku takkan berperang bersama kalian." Kini pasukan Muslim tinggal 700 orang saja. "Biarlah dia pergi," kata Rasulullah, "Allah akan mencukupi kita." Pasukan pun terus berjalan hingga sampai di kaki Gunung Uhud, sebelah utara Madinah. Pagi itu, fajar menyinari medan yang akan menjadi saksi sejarah. Gunung Uhud menjulang tinggi, gagah namun sunyi. Di depannya hamparan padang luas, sempurna untuk medan perang. Penempatan strategis dan amanat Rasul. Rasulullah segera menyusun strategi. Pasukan Muslim ditempatkan membentuk setengah lingkaran dengan Gunung Uhud di belakang mereka, sehingga tidak mungkin diserang dari belakang. Namun ada celah, lembah kecil di sisi kiri yang bisa dimasuki pasukan kavaleri. Untuk itu,
Rasulullah menempatkan 50 pemanah terbaik di Bukit Rumat, Bukit Pemanah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pesan beliau jelas dan tegas. Lindungilah punggung kami dari sana. Jangan tinggalkan posisi kalian. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, tetap di tempat. Hingga aku sendiri memerintahkan. Para pemanah mengangguk serius. Mereka tahu posisi mereka adalah kunci. Sementara itu, Rasulullah mengenakan 2 baju besi. Beliau membawa pedang dan berdiri di tengah pasukan, memompa semangat mereka. Siapa yang bersiap meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Seorang sahabat bernama Umair bin Hammam berdiri dan berkata, "Surga? Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi." "Ya," jawab beliau. Umair tersenyum, lalu berkata, Bahin, sungguh beruntung aku." Lalu ia mengeluarkan beberapa butir kurma dari sakunya, namun melemparkannya seraya berkata, "Kalau aku menunggu memakannya, berarti terlalu lama menuju surga." Ia maju ke medan pertempuran dan syahid. Sang singa Allah di barisan depan. Di barisan depan, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dijuluki Singa Allah, berdiri gagah. Pedangnya berkilat, matanya tajam. Ia adalah mimpi buruk Quraisy, pahlawan Badar, dan kini siap mencabik dendam musuh. Namun dari sisi Quraisy, Hindun telah menjanjikan hadiah kepada Wahsy bin Harb, seorang budak Habsyi bertubuh kuat dan jago melempar tombak. "Bunuhlah Hamzah untukku," katanya dengan penuh kebencian, "dan kau akan merdeka." Wahsy mengangguk. Ia tak peduli dengan perang ini, hanya mengincar satu orang, Hamzah. Malam sebelum badai, malam sebelum pertempuran, pasukan Muslim tidur dengan kepala di atas lengan mereka. Hati mereka hanya berisi 2 hal, Allah dan kemenangan. Rasulullah menghabiskan malam dalam doa, sujud panjang, bergetar dengan permohonan. "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, takkan ada lagi yang menyembah MU di bumi." Keesokan harinya, matahari bangkit seperti pisau emas yang membelah cakrawala. Medan Uhud berkilau. Pasukan Quraisy telah berdiri. Abu Sufyan berada di tengah pasukan berkuda. Panji Quraisy dipegang oleh Bani Abduddar. Genderang perang ditabuh. Pasir terangkat. Jeri pertama dari 2 pasukan akan segera terdengar. Rasulullah menatap langit, lalu menatap para sahabatnya. "Bersabarlah, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, keluasan bersama kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hamzah mencabut pedangnya. Zubair menunduk, bersiap menyergap. Para pemanah memegang erat busur mereka. Rasulullah berdiri, tegak seperti mercusuar di tengah badai. Lalu trompet perang Quraisy ditiup. Di kaki Gunung Uhud, sejarah akan berubah. Trompet perang Quraisy meraung. Seolah mengguncang langit, debu dan pasir berterbangan. Teriakan takbir dan pekik dendam saling bersahutan. 2 pasukan telah siap di medan Uhud, yang akan menjadi saksi pertumpahan darah antara iman dan kesombongan. Rasulullah memegang pedang beliau. Di sisi kiri dan kanannya berdiri para sahabat pilihan. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan lainnya berdiri tegap. Mereka bukan hanya prajurit, tapi penjaga risalah langit. Benturan pertama, pasukan Quraisy mulai menyerang. Talha bin Abi Talha, pembawa panji Quraisy dari Bani Abdar, maju dengan pongah. Ia berteriak, "Siapa yang berani melawanku?" Langkah dari kaum Muslim menjawab tantangan itu. Ali bin Abi Thalib melangkah maju. Keduanya bertarung dengan sengit. Debu berterbangan, suara besi beradu menimbulkan percikan. Namun Ali menebas Talha dengan cepat. Panji Quraisy jatuh. Bani Abduddar mengangkatnya lagi. Seorang demi seorang maju, tapi semua gugur oleh para pahlawan Islam, oleh Ali, oleh Zubair, oleh Hamzah. 7 pembawa panji Quraisy gugur satu persatu. Hati Quraisy mulai goyah. Rasulullah terus menyemangati para sahabat. Dengan suara lantang, beliau berseru, "Bersatulah, jangan pisahkan barisan. Allah bersama kalian." Pasukan Muslim menyerang dengan semangat yang membakar. Dengan takbir menggema, mereka maju. Panji Quraisy berkali-kali jatuh.
Pasukan Quraisy mulai mundur sedikit demi sedikit. Singa Allah mengaum. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, menjadi bintang di medan perang. Ia menyerbu dengan kekuatan luar biasa, menghantam barisan Quraisy seperti badai gurun. Tubuhnya besar, suaranya keras, dan pedangnya tak henti berayun. Setiap langkah Hamzah adalah teriakan kemenangan. Ia menebas, menusuk, dan mematahkan semangat musuh. Namun di kejauhan, Wahsy bin Harb, sang budak dari Habsyi, bersembunyi di balik batu. Matanya hanya mengikuti satu orang, Hamzah. Wahsy bukan prajurit biasa. Ia tidak beriman, tidak juga membenci Islam. Tapi Hindun telah menjanjikannya kemerdekaan jika berhasil membunuh Hamzah. Dan akhirnya, saat Hamzah sedang menyerang dan lengah, Wahsy mengangkat tombaknya dengan tenang dan penuh perhitungan. Ia bidik, lempar, tombaknya menancap tepat di bawah dada Hamzah. Tubuh singa Allah terhuyung, lalu roboh ke tanah. Gugur sebagai syuhada. Kemenangan di tangan Muslimin. Meski kehilangan Hamzah, pasukan Muslim tetap unggul. Mereka menggempur dengan penuh semangat. Abu Dujanah, dengan pedang yang diberikan Rasulullah, memecah barisan musuh dan menghantam kepala lawan-lawannya. Zubair menyusup dari sisi kiri dan Talha dari kanan. Kemenangan tampak nyata. Pasukan Quraisy kocar-kacir. Mereka mulai lari ke arah gurun. Kuda-kuda mereka berbalik arah. Sebagian menjatuhkan senjata. Kaum Muslim mengejar mereka. Teriakan takbir menggema di langit Uhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quraisy lari. Sampai di titik ini, Rasulullah tetap berhati-hati. Beliau tetap memerintahkan agar barisan tidak tercerai. Beliau terus menoleh ke Bukit Rumat, tempat para pemanah berada. Namun, satu demi satu, pemanah di atas bukit mulai tergoda. Hilaf di bukit pemanah. Para pemanah melihat pasukan Quraisy mundur. Harta rampasan mulai berserakan. Pedang, perisai, unta, perhiasan. Mereka mulai berseru, "Kita telah menang. Mari kita turun dan ambil bagian kita." Abdullah bin Jubair, pemimpin pemanah, menahan mereka. Rasulullah bersabda agar kita tetap di sini. Apapun yang terjadi. Namun mereka berkata, "Itu hanya jika kita kalah. Tapi sekarang kita telah menang." Akhirnya, lebih dari 40 pemanah turun dari bukit, meninggalkan posisi strategis mereka. Tinggallah Abdullah bin Jubair dan segelintir orang yang setia bertahan. Dan itulah saat yang ditunggu oleh Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy. Serangan balasan. Khalid, yang saat itu belum masuk Islam, adalah ahli strategi. Ia melihat posisi bukit pemanah kosong. Segera ia memimpin pasukannya memutar dan menyerbu dari belakang. Pasukan Muslim yang tengah mengejar harta tidak menyadari serangan kilat ini. Tiba-tiba, pedang dan tombak menyambar dari arah belakang. Khalid menghantam dari sisi, dan pasukan Quraisy yang semula mundur, kini kembali dengan semangat. Dua pasukan Quraisy kini mengepung kaum Muslim dari depan dan belakang. Keadaan berbalik dalam sekejap. Dari kemenangan yang nyata, menjadi kekacauan total. Tersisa di tengah kekacauan. Rasulullah melihat pasukan Muslim tercerai-berai. Beliau berteriak, "Kembalilah, aku adalah Rasulullah, aku di sini." Namun kekacauan begitu hebat. Debu, darah, teriakan, dan pedang memenuhi udara. Banyak sahabat yang tak melihat Rasulullah. Bahkan sebagian mengira beliau telah gugur. Seorang musyrik berteriak, "Muhammad telah mati." Dan kabar itu menyebar cepat. Sebagian sahabat terhenti, putus asa. Tapi sebagian justru berkata, "Jika beliau telah wafat, maka kita berperang di jalan yang sama dengan beliau." Luka dan darah Rasulullah. Pasukan Quraisy yang mengepung berhasil mendekat ke Rasulullah. Beliau dikepung, dihujani batu, bahkan wajah beliau terluka oleh tombak. Gigi beliau patah, dan darah mengalir di wajah beliau. Sahabat-sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah, Abu Dujanah, dan Ali membentuk perisai hidup. Mereka melindungi Rasulullah dengan tubuh dan darah mereka. Talha terluka pada saat membentengi Rasulullah dari serangan musuh. Abu Dujanah menerima beberapa luka di punggung karena melindungi punggung Rasulullah. Rasulullah tidak mundur. Beliau terus berdoa dan memberi semangat. "Ya Allah, ampunilah kaumku.
Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Panji tetap berdiri. Di tengah kekacauan, Mus'ab bin Umair, sang pembawa Panji, tetap berdiri. Ia menyerukan takbir, memegang bendera Islam agar pasukan tak goyah. Namun musuh menyerangnya. Tangannya putus. Ia pegang Panji dengan tangan satunya. Tangan itu pun ditebas. Lalu ia dekap Panji ke dadanya hingga gugur syahid. Namun sebelum ia jatuh, Panji Islam langsung disambut oleh Ali bin Abi Thalib, memastikan ia tak jatuh ke tanah. Akhir pertempuran. Setelah kekacauan reda dan pasukan Quraisy tak mampu membunuh Rasulullah, Abu Sufyan memutuskan mundur. Quraisy tidak mencapai kemenangan yang diinginkan. Mereka membunuh banyak, namun tidak bisa menghancurkan Islam. Hindun mendatangi jasad Hamzah dan memerintahkan agar dadanya dibelah. Ia mengeluarkan hatinya dan menggigitnya, tapi tak bisa menelannya. Tangisan terdengar dari sahabat-sahabat Rasulullah. 70 sahabat gugur, termasuk pahlawan-pahlawan besar. Penutup episode. Pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan luka, duka, dan pelajaran besar. Mereka menang di awal, namun satu keteledoran mengubah segalanya. Namun Islam tetap hidup, Rasulullah tetap teguh, dan mereka yang gugur telah membeli surga dengan darah mereka. Langit Madinah mendung, tidak oleh awan, tapi oleh kabar duka yang menyebar lebih cepat dari angin gurun. Para sahabat yang selamat kembali ke kota suci itu dengan langkah tertatih, pakaian compang-camping, dan luka di tubuh serta hati mereka. Wajah Rasulullah muram. Wajah yang biasa berseri dengan cahaya kenabian kini tertunduk. Luka-luka membekas di pipi dan dahi beliau. Sebagian jenggot beliau masih berwarna merah darah. Namun yang paling menyayat bukan luka di tubuh, tapi kehilangan para syuhada, sahabat-sahabat terkasih yang tak kembali. Madinah menyambut duka. Saat pasukan muslimin memasuki kota, suara tangis mulai terdengar. Dari rumah ke rumah, kaum wanita, anak-anak, dan para orang tua menunggu kabar. Sebagian lari menyambut keluarga mereka. Sebagian lainnya hanya bisa terdiam karena orang yang mereka tunggu tak lagi kembali. Seorang wanita Ansyar datang menemui Rasulullah. Ia menangis, namun bukan karena suaminya gugur. Ia berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Para sahabat menjawab, "Beliau baik-baik saja." Ia menjawab, "Jika beliau selamat, maka semua musibah ringan bagiku." Rasulullah menatapnya dengan haru. Inilah keimanan sejati. Cinta yang tertinggi bukan pada suami, anak, atau harta, tetapi kepada pembawa kebenaran. Tangis untuk Hamzah. Setibanya di Madinah, Rasulullah tidak langsung masuk ke rumah. Beliau menuju rumah para syuhada, terutama rumah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman tercinta yang telah gugur dengan mengenaskan. Beliau menahan tangis saat melihat wajah para wanita keluarga Hamzah. Rasulullah memerintahkan agar Hamzah dimakamkan di Uhud, dan beliau berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih aku tangisi hari ini selain Hamzah. Aku belum pernah merasa kehilangan seperti kehilanganku padanya." 3 syuhada dalam satu kafan. Kondisi keuangan kaum muslim saat itu sangat terbatas. Mereka hanya memiliki beberapa kain kafan. Maka setiap 3 syuhada dibungkus dalam satu lembar kafan. Jika kainnya pendek, maka kepala ditutup dan kaki dibiarkan terbuka. Jika untuk menutup kaki, maka kepala yang terbuka. Rasulullah mengimami solat jenazah satu persatu. Beliau tidak terburu-buru. Beliau solat atas mereka seperti solat untuk para raja. Doanya panjang, matanya basah. Para syuhada Uhud dikuburkan di medan perang. Rasulullah tidak membawa mereka kembali ke Madinah. Beliau bersabda, "Kuburkan mereka di tempat mereka gugur. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki." Hindun dan hati yang terluka. Di sisi lain, Quraisy kembali ke Makkah. Abu Sufyan berseru di hadapan kaumnya, mengumumkan kemenangan. Tapi kemenangan itu tak utuh. Mereka tak berhasil membunuh Muhammad dan tak bisa menguasai Madinah. Hindun, istri Abu Sufyan, masih belum puas. Ia membawa pulang kalung yang dicuri dari mayat dan perhiasan dari jasad Hamzah. Dendamnya tak benar-benar terbalaskan. Hatinya tetap diliputi benci. Sementara Wahsy bin Harb, sang pembunuh Hamzah, hanya menerima kemerdekaannya.
Tapi sejak hari itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Matanya tak bisa melupakan wajah Hamzah dan tombak yang menancap di dada pahlawan Islam itu. Refleksi Rasulullah. Malam hari, Rasulullah duduk di rumahnya, dalam diam. Para sahabat yang masih hidup mengelilinginya. Tapi tak ada kata-kata. Sunyi menyelimuti. Tiba-tiba, Jibril turun membawa wahyu. Firman Allah datang untuk menguatkan beliau dan para sahabat. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Ali Imran 139. Ayat ini menjadi pengobat luka jiwa, bahwa kemenangan bukan hanya di medan perang, tapi di dalam hati, di dalam kesabaran dan keimanan. Munafik terbongkar. Dalam peristiwa Uhud, terbongkarlah wajah-wajah munafik. Abdullah bin Ubay, pimpinan kaum munafik, telah membawa 300 pasukan pulang sebelum perang dimulai. Ia menyebabkan celah besar di dalam pasukan. Setelah perang, kaum muslim mulai lebih waspada. Mereka sadar bahwa musuh dari dalam lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Madinah mulai mencatat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Pelajaran dari Uhud. Dalam sebuah majelis, Rasulullah duduk bersama para sahabat dan mulai mengulas peristiwa Uhud. Beliau berkata, "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Tapi kemenangan itu milik Allah. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Jangan kalian tinggalkan amanah hanya karena harta." Para sahabat menunduk. Mereka sadar, kekalahan itu bukan karena Allah meninggalkan mereka, tapi karena kelalaian mereka sendiri. Pemanah yang meninggalkan bukit bukan karena lemah fisik, tapi karena tergiur dunia. Alih strategi. Setelah Uhud, Rasulullah mengubah strategi. Tidak lagi menunggu serangan musuh, tetapi mulai menebarkan kekuatan Islam keluar Madinah. Beliau mengirim pasukan-pasukan kecil untuk menjaga perbatasan, menjalin perjanjian damai dengan suku-suku sekitar. Islam menjadi lebih disiplin, lebih dewasa, dan lebih terorganisasi. Madinah bukan hanya tempat tinggal, tapi menjadi markas kekuatan iman. Para syuhada tidak dilupakan. Rasulullah sering mengunjungi makam Uhud. Ia membawa para sahabat ke sana. Bahkan bertahun-tahun setelah perang, beliau masih menziarahi para syuhada dan berdoa untuk mereka. Di satu hari, beliau berdiri lama di hadapan makam Hamzah. Para sahabat melihat air mata mengalir di pipi Rasulullah. Beliau berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah menunaikan janji mereka kepada Allah. Wahai Hamzah, tidak ada yang sepertimu." Pembangunan kembali semangat. Madinah perlahan bangkit. Luka-luka sembuh, tapi nama para syuhada tidak pernah dilupakan. Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita tentang Talhah yang melindungi Nabi dengan tangannya, tentang Ali yang menegakkan panji Islam, tentang Mus'ab yang tetap memegang bendera walau tangannya putus. Rasulullah menyemangati generasi muda dengan kisah para pahlawan Uhud. Ia tanamkan bahwa Islam bukan hanya tentang solat dan puasa, tapi juga tentang pengorbanan, keteguhan, dan keberanian. Perang Uhud bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari kebangkitan. Kaum muslimin belajar banyak dari kekalahan. Mereka tahu bahwa kemenangan sejati bukan di medan pertempuran, tapi dalam ketaatan penuh kepada Allah. Dan Madinah, walau berduka, kini menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Pasca Uhud, kekalahan yang menyisakan amarah. Perang Uhud telah usai, namun bara dendam belum padam. Di Makkah, para pembesar Quraisy bersorak karena telah berhasil mengalahkan kaum muslim di medan Uhud. Tapi kemenangan itu tidak mutlak. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad, dan Madinah tetap berdiri kokoh. Abu Sufyan tahu, selama Rasulullah hidup, Islam akan terus menyebar. Maka ia menyusun rencana besar, serangan pamungkas ke jantung Madinah. Namun, sebelum itu, kaum Quraisy melancarkan propaganda. Mereka menyebar berita bohong ke berbagai kabilah, menggambarkan Islam sebagai agama pemberontak yang melemahkan tradisi Arab. Kaum muslimin bersiap. Di Madinah, luka-luka masih segar. Tapi Rasulullah tak membiarkan kesedihan menguasai umat. Beliau bangkitkan semangat pasukan. Beliau memerintahkan para sahabat untuk terus berjaga dan mempersiapkan kekuatan.
Madinah tidak boleh lengah. Meski kalah di Uhud, semangat jihad tetap berkobar. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah melatih para pemuda setiap hari. Mereka mendirikan pelatihan berkuda dan memanah. Sementara Rasulullah mulai mengirim utusan ke berbagai suku untuk memperkuat aliansi pertahanan. Misi rahasia, Raji, dan Bair Emaunah. Namun musuh tak hanya dari Makkah. Di luar Madinah, fitnah mulai menjalar. Beberapa kabilah Arab pura-pura masuk Islam lalu mengkhianati kaum muslimin. Peristiwa Bair Emaunah menjadi luka baru. Rasulullah mengirim 70 kari penghafal Al-Quran untuk berdakwah ke Najd atas permintaan penduduk sana. Namun mereka justru dikhianati dan dibantai secara keji di sumur Maunah. Berita ini mengguncang Madinah. Rasulullah murka, namun bersabar. Beliau berdoa dalam sujud panjang. Ya Allah, balaslah pembunuh para sahabatku di Bair Maunah. Jangan engkau ampuni mereka. Duka itu memperkuat tekad. Kaum muslimin semakin paham bahwa Islam bukan hanya menghadapi Quraisy, tapi juga pengkhianat dan kaum munafik. Perjanjian damai dan perang psikologis. Dalam situasi tegang, Rasulullah tak kehilangan strategi. Beliau mengutus sahabat-sahabatnya membuat perjanjian damai dengan suku-suku sekitar, seperti Bani Damrah dan Bani Huzah. Ini adalah langkah diplomasi agar Madinah tidak dikepung dari segala arah. Di sisi lain, Abu Sufyan mencoba mempermalukan Rasulullah dengan menyebar kisah bahwa Muhammad kalah dan bersembunyi di balik tembok Madinah. Maka Rasulullah mengambil putusan yang tak terduga, mengejar pasukan Quraisy ke Hamra, Al-Asad, hanya beberapa hari setelah perang Uhud. Walau masih terluka, beliau bersama 70 sahabat berangkat dengan semangat tinggi. Tujuannya bukan berperang, tapi menunjukkan kepada dunia bahwa kaum muslimin belum hancur. Hamra, Al-Asad, psikologi kemenangan. Ketika Abu Sufyan mendengar bahwa Muhammad masih mengejarnya, ia ketakutan. Ia pikir Madinah sudah lemah. Tapi semangat Rasulullah membuat Abu Sufyan mundur. Ia menyewa seorang kafilah untuk menyebar desas-desus bahwa pasukan Quraisy akan kembali menyerang Madinah dengan 10.000 pasukan. Namun Rasulullah menyambut berita itu dengan ucapan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini membuat sahabat kembali tenang. Iman mereka mengalahkan rasa takut. Hamra, Al-Asad menjadi kemenangan moral. Meski tak ada pertempuran, dunia tahu Islam belum tumbang. Musuh dalam selimut. Di tengah tegangan luar, Madinah juga menghadapi ancaman dari dalam. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafik, semakin berani menyebar kebencian kepada Rasulullah. Ia menyalahkan Nabi atas kekalahan di Uhud, bahkan menyebarkan fitnah bahwa para syuhada mati sia-sia. Namun Allah turunkan wahyu membongkar niat jahat mereka. Mereka berkata, seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Katakanlah, hindarkanlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran 168. Wahyu ini membungkam kaum munafik. Madinah mulai menandai siapa yang setia dan siapa yang hanya berpura-pura. Rasulullah membangun kembali strategi. Peristiwa Uhud membuat Rasulullah semakin fokus pada penguatan internal. Beliau membentuk pengawasan pasar, sistem pertahanan, dan memperkuat pendidikan keislaman. Setiap Jumat, beliau khutbah bukan hanya tentang akhirat, tapi juga tentang persatuan, strategi, dan kesadaran politik. Beliau mengangkat sahabat-sahabat muda ke posisi strategis. Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu dan sekretaris diplomasi. Usama bin Zaid mulai dilatih memimpin. Abdullah bin Rawahah dan Ka'ab bin Malik menulis syair yang menyemangati umat. Islam kini bukan hanya gerakan spiritual, tapi gerakan sosial dan politik yang kokoh. Kabar gembira dari langit. Di saat semangat umat mulai bangkit, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menghibur dan menguatkan. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Ayat ini mengubah cara pandang umat. Syahid bukan akhir, tapi pintu menuju kemuliaan. Para ibu yang kehilangan anak kini bangga
bukan sedih. Mereka berkata, "Anakku tidak mati. Ia sedang tersenyum di surga." Mimpi Rasulullah, kabar perang besar. Suatu malam, Rasulullah bermimpi bahwa beliau bersama sahabat-sahabatnya memasuki Makkah dengan aman, bertawaf di Ka'bah. Beliau menyampaikan mimpi itu di pagi harinya. Para sahabat bersorak, "Apakah ini berarti kita akan kembali ke Makkah, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Allah akan membuka jalan, tapi bersabarlah. Waktunya belum sekarang." Namun para pembesar Quraisy mulai gelisah. Mimpi itu tersebar, dan mereka tahu Islam belum berhenti. Perang Uhud bukan akhir. Ia adalah pemicu kesadaran. Dari kekalahan lahirlah kekuatan baru. Rasulullah tidak menyerah, justru semakin kokoh membangun umat. Musuh terus merancang tipu daya, namun wahyu dari langit selalu memberi arah. Islam kini bersiap menghadapi ujian berikutnya. Karena setelah luka, selalu ada bangkit, dan setelah tangis, ada kemenangan yang dijanjikan. 3 tahun telah berlalu sejak luka-luka di Uhud perlahan mengering. Namun dendam kaum Quraisy tetap menyala. Kekalahan mereka di Badar dan kegagalan menaklukkan Madinah di Uhud menjadi tamparan besar bagi harga diri mereka. Abu Sufyan, kini pemimpin tertinggi Quraisy, bersumpah, "Kami takkan tenang sebelum Muhammad dibunuh atau diusir dari jazirah ini." Maka mereka mulai merancang penyerangan besar-besaran. Tapi kali ini, bukan hanya dari Makkah. Quraisy mencari sekutu, suku-suku Arab, orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah, dan para pengkhianat di sekitar. Mereka membentuk konfederasi besar, yang dalam sejarah dikenal sebagai Ahzab, sekutu. Persiapan pertempuran terbesar. Di Madinah, Rasulullah mendapat kabar akan adanya serangan. 10.000 pasukan bersenjata lengkap akan bergerak ke arah Madinah. Jumlah ini belum pernah dihadapi sebelumnya. Para sahabat berkumpul, dan dalam majelis syura, seorang sahabat Persia bernama Salman Al-Farisi memberi ide. "Di negeri kami, jika kota akan diserbu, kami menggali parit besar di sekelilingnya." Rasulullah setuju. Maka kaum muslimin bekerja siang dan malam menggali parit besar di perbatasan kota yang terbuka, terutama di sisi utara. Nabi sendiri ikut menggali. Tubuh beliau berlumur debu, tangan lecet, namun beliau tetap menyemangati para sahabat. "Ya Allah, kehidupan sejati hanyalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah para muhajirin dan Ansar." Kekuatan iman melawan jumlah musuh. Pasukan Quraisy datang dengan formasi lengkap, kuda, pedang, tombak, panah, dan pasokan makanan untuk berbulan-bulan. Mereka yakin kali ini Madinah akan hancur. Namun saat mereka tiba dan melihat parit raksasa menghadang, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat strategi seperti ini. Tak bisa masuk, mereka hanya bisa mengepung. Lalu mereka berusaha mengintimidasi dan melemahkan semangat kaum muslimin dengan propaganda. Namun kaum muslimin tetap tenang. Parit itu memberi mereka waktu. Sementara itu, logistik musuh mulai menipis. Pengkhianatan dari dalam. Saat pengepungan berlangsung, bahaya datang dari arah yang tak terduga. Suku Yahudi Bani Quraisyah, yang semula memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah, berkhianat. Mereka membuka pintu belakang kota kepada Quraisy. Berita ini mengguncang kaum muslimin. Mereka kini terkepung dari depan dan belakang. Namun Rasulullah tetap tenang. Beliau mengutus sahabat-sahabat terpercaya untuk menghalau pengkhianat itu dan memperkuat pertahanan internal. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, kemenangan akan datang dari arah yang tidak kalian duga." Doa dan mukjizat di tengah ketakutan. Hari-hari mencekam berlalu. Hujan turun, udara menjadi dingin, dan pasukan Quraisy mulai kehilangan semangat. Di malam hari, angin kencang berembus, tenda-tenda mereka roboh, api padam, dan kuda mereka panik. Ka'ab bin Malik, seorang sahabat penyair, menggambarkan malam itu. Tak ada cahaya kecuali iman. Tak ada panas kecuali semangat. Angin adalah tentara Allah yang datang tak terlihat. Lalu Allah menurunkan ayat, "Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang pasukan-pasukan kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan pasukan-pasukan yang tidak dapat kamu lihat." Quran Surat Al-Ahzab 9. Musuh pun mulai mundur. Mereka tak sanggup bertahan.
Kemenangan tanpa pertumpahan darah. Di pagi harinya, pasukan Muslim bangun dan mendapati tenda-tenda musuh kosong. Quraisy telah mundur malam itu juga. Tanpa perang terbuka, Allah berikan kemenangan besar. Rasulullah dan para sahabat sujud syukur. Tak ada yang menyangka bahwa parit dan angin adalah senjata pamungkas. Ini adalah bukti bahwa iman, kesabaran, dan strategi yang benar dapat mengalahkan kekuatan musuh. Hikmah dan kemenangan hakiki. Perang Uhud telah mengajarkan kaum muslimin tentang keteguhan, kesalahan, dan pelajaran taat kepada pemimpin. Sedangkan Khandaq menunjukkan bahwa kemenangan bukan soal jumlah, tapi keimanan dan persatuan. Beberapa hikmah besar yang mereka petik dari Uhud hingga Khandaq. Jangan abaikan perintah Rasulullah, sekecil apapun. Jangan tergoda dunia saat sedang berjuang. Kemenangan bisa datang dengan sabar, bukan hanya dengan pedang. Doa, disiplin, dan strategi adalah satu kesatuan. Jangan remehkan peran pemuda, seperti Salman dan Zaid bin Sabit. Penutup kisah, dari luka menjadi cahaya. Setelah perang Khandaq, musuh tak pernah lagi berani menyerang Madinah secara langsung. Kepercayaan dunia Arab mulai bergeser. Kaum muslimin, yang dulu dianggap kelompok kecil pengganggu, kini dihormati sebagai kekuatan yang stabil, strategis, dan terorganisir. Dari perang Uhud yang penuh luka hingga Khandaq yang penuh kemenangan, umat belajar bahwa kekalahan bukan akhir, tetapi awal dari kematangan. Rasulullah bersabda setelah kemenangan Khandaq, "Kini giliran kita yang akan menyerang. Quraisy tak akan lagi datang memerangi kita, kecuali kita yang mendatangi mereka." Dan benar, beberapa tahun setelah itu, kemenangan besar akan datang di Hudaybiyah, penaklukan Makkah, dan kemenangan Islam yang menyeluruh.